Sound UTS. Oke, kita record, katanya minta di record ya. Saya izin share screen. Oke, bagaimana share screen-nya sudah terlihat? Sudah muncul, Pak. Sudah, Pak. Terlihat dan sudah muncul. Oke, ya. Nah, kita langsung saja mulai kelas. Oh iya, sebelum dimulai, saya ingatkan dulu untuk mahasiswa Sangga Buana. Yang pertama, jangan lupa isi presensi kehadiran pertemuan ya di daftar hadir di sini. Nah, ya. Untuk sekarang kelas pagi itu yang kelima ya ini ya. Pertemuan kelima pagi dan nanti sore ya pertemuan keenam. Jangan lupa isi presensi kehadiran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertemuan kelima. Nah, ini sekarang kita sedang mengadakan tatap maya ya. Sedang mengadakan tatap maya. Kemudian ini nanti ada kuis yang dikerjakan. Ini sederhana saja. Ini hanya sekedar formalitas tapi tetap dikerjakan ya. Kemudian di sini ada forum diskusi seperti biasa ya. Silahkan kita berdiskusi ya. Adapun mungkin dijawab langsung atau dijawab telat tidak apa-apa. Nanti kita diskusi saja di sini. Nah, untuk nanti sore, nah ini yang akan sekarang kita bahas ini studi kasus sederhana PT Leno ya tentang 4 laptop ya, tentang simulasi mengerjakan 4 laptop. Kemudian nah ini yang dimaksud dengan tugas yang 1 minggu dikerjakan ya. Nah, jadi nanti kalian upload tugasnya ke sini. Waktunya cukup panjang, 5 hari ya. Waktunya 5 hari. Nah, silakan nanti diupload di sini ya, di yang sore. Kemudian seperti biasa harus ada forum. Nah, silakan. Forum ini sebagai syarat di setiap minggu ada katanya. Ya udah, saya adakan saja ya. Oke. Sebelum dibahas, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pertemuan 5 dan 6? Ada tidak? Berarti tugasnya dikumpulin minggu depan, Pak? Dikumpulkan minggu depan, tapi sebaiknya tidak minggu depan banget lah ya. Sekarang hari Sabtu ya, mungkin hari Kamis lah, terakhir lah ya. Jadi kan masih ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih ada 5 hari untuk mengerjakan ya. Karena kalau mepet-mepet, meriksanya saya nggak ini ya. Nggak enjoy gitu. Wah, banyak periksanya gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Ini ya. Oke. Kita lihat. Nih, di sini ada, saya perbesar. Oke. Nah, cukuplah segini ya. Sudah terlihat. Ini kita akan simulasikan. Di sini ada sebuah perusahaan namanya PT Leno ya, studi kasus sederhana. Di PT Leno ini merupakan perusahaan yang bidangnya yaitu pembuatan laptop. Nah, laptop ya, mempunyai tahapan-tahapan pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama nih, ada yang namanya part komponen datang ke bagian pengecekan. Part di sini pastinya part komponen laptop ya. Part komponen laptop itu mungkin memorinya, hard disknya, keyboardnya, ada 7 part gitu ya. Mungkin prosesornya, mainboardnya gitu ya. Nah, ada 7 part. Oke, di sini ada 7 part. Kemudian part ini datang setiap 20 menit. Nah, ini ada waktunya 20 menit ya. Kemudian masuk ke dalam proses pengecekan ya. Part komponen ini dijadwalkan akan terjadi 10 kali kedatangan. Nah, ini ada 10 kali kedatangan. Oke. Nah, maka kita akan mulai pengerjaannya. Nanti kalau kalian ini kalau kalian ingin lebih jelas, ini sudah saya share di bawahnya ya. Tahapan-tahapan pengerjaannya ini ada nih. Sudah jelas nih, ada ya. Nanti termasuk hasil akhirnya juga ada nih, ya. Hasil akhirnya juga sudah ada. Nah, tapi tetap ya, saya jelaskan dulu di sini ya. Saya akan coba jelaskan. Saya lihat soal saja lah. Nah, oke, kita mulai dengan membuka aplikasi Arena. Saya tanya kelas Sangga Buana, siapa yang sudah berhasil menginstalkan aplikasi Arena-nya? Sudah, Pak. Saya sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke, good. Terima kasih ya. Yang belum segera diinstalkan karena ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Kebetulan, kalau kemarin kalian mengikuti yang saya share linknya, itu berarti sama versinya. Versi Arenanya, yaitu versi ke-16
16.10.0001 ya. Ini versi Arena yang student version yang terbaru ini ya. 16.10.001 karena beberapa versi, ada versi 10, versi 14 itu beda, si project bar-nya itu sedikit beda ya. Mungkin bingung nyarinya di mana kok beda gitu ya. Ada yang sudah menggunakan versi 14 itu beda. Kalau yang saya di sini versinya yaitu versi 16.10.0001 ya. Nah, yang pertama tadi kita lihat di sini ya. Ada part komponen laptop datang ke bagian pengecekan, kedatangannya 20 menit, masing-masing terdapat ada 7 part. Partnya itu ada 7, mungkin saja prosesor, mainboard, memori, hard disk atau apapun itu ya, yang masuk ke dalam proses pengecekan. Dijadwalkan akan terjadi 10 kali kedatangan. Nah, kita proses. Yang pertama kita kedatangan ya. Biasanya kedatangan itu selalu dimulai dengan modul ya, namanya ini modul ya. Modul create. Nah, kalau kemarin kan di pertemuan paling awal sudah dijelaskan area bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya. Nah, sekarang saya jelaskan cara membuatnya dari awal gitu ya. Create. Nah, jadi kita drag and drop modul create ke sini. Kemudian bisa kalian double klik, boleh, atau klik kanan edit via dialog, boleh gitu ya. Atau mau double klik saja, Pak. Nah, itu juga boleh ya. Terserah mau yang mana ya. Double klik boleh. Yang pertama create. Oke, kita isi dengan kedatangan part ya, kedatangan part. Oke, kedatangan part laptop. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada tipe ya. Nah, saya jelaskan lebih detail. Kalau yang namanya random expo itu biasanya kedatangannya tidak tentu. Bisa ada yang 1 menit 1 kali, 2 menit 1 kali, kemudian ada juga yang 1 menit, kemudian 3 menit. Nah, itu biasanya berdasarkan data ya. Simulasinya berdasarkan data. Harus survei dulu ya. Ada yang terjadwal, misalnya setiap 1 hari 2 kali, setiap jam 3, setiap jam 4, setiap hari Jumat. Nah, itu berarti terschedule, terjadwal kedatangannya ya. Nah, ada juga yang tipenya konstan. Konstan itu ya seperti yang kasus contoh ini, yaitu 7 setiap di sini di soal setiap 20 menit. Nah, ini kan berarti konstan setiap 20 menit ya. Nah, setiap 20 menit. Maka di sini expression juga sama, ini harus berdasarkan data ya. Maka kalau sesuai studi kasus, kita akan memilih yang konstan di sini ya. Oke. Setiap 20 menit value-nya 20, kemudian unitnya kita pilih menit ya. Nah, di sini ada nih entitas per arrival. Jadi entitas setiap kedatangan ini maksudnya ya. Nah, entitas setiap kedatangan. Kelas Angga Buana, kalau kemarin di pertemuan yang awal 2 minggu yang lalu contohkan mobil datang 1 unit. Nah, di entitas per arrival ini setiap kedatangan berapa entitas yang datang gitu. Maksudnya ya, bisa bervariasi, bisa 3, bisa 4, ya minimal ya 1 ya. Contohnya di sini, kalau di soal kan di sini nih, masing-masing terdapat 7 part komponen. 7 part atau komponen yang masuk. Berarti di sini setiap kali kedatangan ada 7 part gitu ya. Ada 7 part. Nah, ada 7 part, ada 7 komponen ya. Kalau minggu kemarin kan 1 unit motor atau 1 unit mobil, berarti 1 ya. Nah, maka di sini kita isi entitas per arrival-nya. Tiap kedatangan itu ada 7 entitas. Ada 7 part, ada 7 komponen. Ya. Nah, kemudian max arrival. Nah, maksimal kedatangan. Ya, dalam 1 kali simulasi, di sini infinite ya, atau tidak terbatas, terus berulang. Jadi nanti kalau kita run, itu jalan terus itu ya. Jalan terus. Nah, sedangkan kalau di soal ditentukan nih. Jadi jadwalkan akan terjadi berapa kali kedatangan di sini? 10 kali kedatangan. 10 kali kedatangan. Maka di sini kita isi max arrival-nya adalah 10 ya. Max arrival-nya sesuai soal. Ya. Karena tadi di sini kan
jumlah kedatangan. Ya, kalau tadi infinite itu kan tak terbatas, terus saja. Ya, nah maka seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sip. Ya, kedatangan 4 laptop. Ini yang pertama nih. Ya, untuk menyelesaikan nomor 1 ini. Ya, sampai sini kelas Tangga Buana, ada yang mau ditanyakan? Silakan, biar satu-satu nih. Ada? Sudah ada belum? Yang itu Pak, yang infinite. Ya. Jadi, itu tuh kalau misalnya kita mau infinite harus diketik manual ya? Enggak, kalau infinite ini dibiarkan saja. Atau misalkan dikosongin aja gitu. Ya, betul. Ya, tuh. Dihapus saja di 0, tab, atau dihapus saja, dikosongkan ya, di tab, nanti infinite. Nah, seperti ini ya. Okay. Jadi selama menjalankan simulasi dia terus-terusan gitu ya. Nah, tapi karena kita sesuai dengan soal di sini 10 kali kedatangan. Ya, berarti kita isi dengan 10 ya. Oke. Oke, Salim ya tadi ya. Bisa Salim ya? Ya, iya Pak. Makasih. Contohkan saja ya. Yang lain belum ada pertanyaan? Belum. Oke. Belum, Pak. Mengerti, Pak. Untuk satu. Sudah ya? Oke. Berikutnya, nomor 1 sudah. Nah, untuk nomor 2, nah diperhatikan sini kan di sini di prosesnya itu dicek ya, dilakukan pengecekan. Ya. Dilakukan pengecekan. Dilakukan di pengecekan di mana? Ya di bagian pengecekan, Pak, di tempat pengecekan. Nah, kalau di dalam simulasi arena, tempat atau bagian atau sebuah session, gitu ya. Di sini kita gunakan yang namanya modul session. Ada, masih di sini ya. Ada di bawah. Nah, ini session. Oke. Hati-hati karena kalau beda versi arena, ini si modulnya, gambar atau notasi modulnya ya, bentuknya agak sedikit beda ya. Session. Nah, datang ke mana? Ya datang ke bagian itu ya, datang ke bagian pengecekan. Nah, maka kita isi di sini namanya session pengecekan. Oke. Namanya pengecekan aja ya, pengecekan. Oke. Seperti ini. Jadi datang ke bagian pengecekan. Kedatangannya 7 entitas ya. Part-partnya setiap 20 menit, maksimal kehadiran, maksimal kedatangan itu 10 ke stasiun pengecekan. Kita baca soal nomor 2. Nah, setelah itu baru dilakukan pengecekan. Oke, ada nih proses pengecekan ya. Ada proses pengecekan. Kemudian, dengan menggunakan, ada 2 nih. Ada 2. Apa-apa? Menggunakan alat, ya. Menggunakan alat cek, atau mesin lah ya. Mesin cek, diganti aja ini jadi mesin cek ya. Alat cek atau mesin cek ya. Dan teknisi. Oh, berarti ada 2. Ada mesin dan ada orang ya. Ada mesin dan ada orang. Diceknya dengan waktu 5 menit. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan kelas Tangga Buana. Sebetulnya proses itu hanya bisa ada 2 cara ya. Mau digabung atau mau dipisah. Karena yang namanya proses itu, nah saya tulis agar lebih jelas ya. Yang namanya proses itu ada 3. Yang pertama stage. Ya, stage ini adalah menambahkan ya. Menambahkan kegiatan atau proses ya, kegiatan atau proses. Oke. Kemudian ada delay. Nah, artinya delay ini menunggu proses pengerjaan. Nah, ini ya. Menunggu proses pengerjaan karena ada waktu pengerjaan. Dan ada rilis. Nah, rilis ya. Rilis itu melepaskan pekerjaan ya. Melepaskan pekerjaan. Nah, ini bisa digabung atau bisa dipisahkan ya. Nah, nanti kita contohkan 2 ya. Sekarang kita pisahkan. Nah, kalau digabung kelas Tangga Buana, kita gunakan satu proses ini ya. Kemudian nanti kita pilih di sini. Nah, ini nih ya. Ada delay, ada stage delay. Nah, ini ada nih 3-3-nya. Ada
stage delay release. Jadi dia menambahkan sumber daya untuk mengerjakan, ya, kemudian melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan atau melepas, gitu ya, menyelesaikan atau melepas pekerjaan. Ini digabung nih menggunakan modul proses, ya, menggunakan modul proses nih. Jadi di sini langsung digabung. Tapi, nah, yang pertama kali saya akan mencontohkan untuk yang dilepas. Artinya apa, Pak? Artinya yang dua ini akan saya tambahkan dulu resource-nya, kemudian dikerjakannya menggunakan modul delay, dan nanti dirilis, dilepas si resource-nya, ya. Nah, ini yang nomor 2 ini bisa jadi tiga modul nih, ya, bisa jadi 3 modul, ya. Gimana Pak caranya? Yang pertama, kita tambahkan resource-nya dulu. Di sini ada 2 nih. Resource itu apa sih Pak? Resource itu sumber daya, ya. Resource itu sumber daya. Sumber daya itu sesuatu sumber yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses apa, gitu ya. Nah, maka di sini jelas nih ada alat cek atau mesin cek, ya, dan ada teknisi cek. Nah, kita menggunakan modul di sini stage, ya. Nah, menggunakan stage modul. Nah, yang ini nih, stage modul. Oke, ya, stage modul. Kita hubungkan. Oke. Nah, di sini kita tambahkan apa Pak yang kita tambahkan? Di sini kita tambahkan resource atau tenaga yang dibutuhkan untuk proses cek, gitu ya. Nah, tinggal kita kasih nama stage proses cek. Kita tambahkan di sini di add. Tadi ada 2 Pak. Ada yang namanya mesin atau alat cek, ya. Mesin atau alat cek. Saya bilang mesin saja ya. Nah, kemudian satu lagi orangnya Pak. Orangnya yaitu teknisi cek. Teknisi cek. Nah, klik OK. Jadi ada 2 resource-nya nih, ya. Untuk melakukan pengecekan, dia butuh 2 sumber daya, yaitu apa? Yaitu mesin cek dan teknisi cek, ya. Nah, sedangkan si prosesnya di sini ada di soal. Nah, ada di soal ya. Teknisi melakukan cek dengan waktu 5 menit. Nah, maka di sini ada proses waktu 5 menit menunggu. Maka di sini kelas Angga Buana kita proses menggunakan modul delay. Ada, kalau tadi kan digabungkan ya. Kalau sekarang dipisahkan. Nah, delay. Ada di sini delay ya. Nah, ini delay. Kita kasih aja di sini. Delay proses cek ya. Proses pengecekan ya. Pengecekan. Ya. Berapa menit, Pak? 5 di sini ya. Sesuai soal ya, sesuai soal. 5 unitnya menit. 5 menit. Oke. Klik OK. Nah, seperti ini. Setelah save, delay, baru dirilis. Kenapa dirilis? Diperhatikan di sini ya. Terkait dengan soal nomor 3. Nah, itu ya. Setelah itu, teknisi cek. Nah, ini lihat nih. Teknisi cek melanjutkan proses pembersihan. Nah, berarti di sini ada proses yang lain. Berarti mesinnya sudah ya. Mesinnya sudah tidak dipakai ya. Mesinnya sudah nggak dipakai gitu. Jadi si mesinnya kita lepaskan dulu, rilis dulu. Kan Pak dicek menggunakan mesin. Sudah, sekarang bagian teknisi membersihkan. Nah, maka di sini kelas Angga Buana kita tambahkan rilis. Apa Pak modul rilis yang ini? Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melepaskan sumber daya yang tadi gitu. Ya, tadi kan ada 2 mesin cek dan ada teknisi cek. Nah, maka di sini kita lepaskan rilis mesin cek. Jadi sudah nggak bekerja lagi gitu si mesin ceknya. Sudah beres tugasnya ya. Rilis mesin cek. Di add. Nah, ini kan ada 2 nih ya. Ada 2. Ada si mesin dan teknisi. Maka kita pilih mesin cek. Oke. Klik OK. Nah, jadi si mesin ceknya udah nggak dipakai. Ya. Sekarang teknisi masih ada di sini ya. Kan belum dirilis, belum dilepaskan si teknisinya. Malahan si teknisi ini melanjutkan tugas berikutnya. Apa?
yaitu membersihkan partnya. Kan sudah dicek, dibersihkan dulu nih sebelum dirakit. Maka kembali di sini kita tambahkan proses modul delay. Nah, modul delay. Nah, ini ya. Ini untuk delay membersihkan ya, untuk membersihkan. Oke. Delay proses pembersihan ya. Kalau tadi pengecekan, sekarang proses pembersihan part ya. Pembersihan. Delaynya tadi membersihkannya cukup cepat, 1 menit saja. 1 menit, klik OK. Nah, Tari, sampai sini dulu. Ada tidak yang mau ditanyakan? Silakan. Kelas Tangga Buana. Jadi ini dipisahkan, tidak digabungkan ya. Kalau tadi di sini ada proses nih. Sebentar ya, ada proses. Nah, ini proses nih. Nah, kalau di sini kan bisa digabungkan di sini stage, delay, dan release. Tapi kalau yang saya ini dipisahkan, ya dipisahkan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, itu masalah delay time. Ya, Kang Hadi, agak besar suaranya. Iya Pak, terkait delay time. Kan tadi ada yang delay Gimana Kang Hadi? delay time-nya 1 menit kan Pak ya? Ya, betul. Terus itu sebelum kita ketik satu itu ada tulisan expo, Mohon maaf Kang Hadi, agak deketin aja. Ya, kedengaran. Halo Pak, cek. Ya, ya. Ini aja nggak apa-apa. Ya, untuk yang delay time yang kan 1 menit Pak. Tapi kalau sebelum kita tulis itu ada tulisan expo, norm, tria, unif, erla, beta, gamma, jun. Ya, ya. Itu apa ya? Nah, betul ya. Kalau di sini, nah kalau di sini ya, kalau di sini tidak ada ya, tidak ada tulisan apa namanya, tidak ada tulisan tadi konstan, expo, random gitu ya, tidak ada. Ada juga kalau di sini, nah di proses yang ini. Nah kalau di sini ada nih, nah sini ya, kalau prosesnya digabung nih di modul yang ini. Nah, kalau di delay itu hanya pengerjaannya saja. Kalau di modul proses yang ini, Kang Hadi ya. Nah, kalau di proses ini dan digabungkan ya, digabungkan. Nah, di sini ada delay tipenya seperti apa gitu. Kelihatan Kang Hadi? Ada ya? Ya. Ya. Nah, ini ada setiap 1 menit berarti ya konstan. Ininya menit, ininya 1 gitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada yang pengerjaannya membersihkannya hanya 1 menit, ada 2 menit. Berarti nanti sesuai random, berarti random ya, atau mungkin uniform atau expression triangular. Nah, sesuai kasus aja ya. Nah, karena di sini soalnya itu dipisah ya, dijelaskannya dipisah dan pengerjaannya itu sudah konstan 1 menit, maka kita selesaikan pilihannya dengan menggunakan modul delay yang ini ya, seperti itu ya. Oke, bisa Kang Hadi dipahami? Sudah Pak. Ya? Oke, saya lupa tadi, mohon maaf ada yang lupa nih ya, delay proses pengecekan. Nah, di sini ada nih delay proses pengecekan 5 menit. Ini others-nya diubah menjadi non value add ya. Kenapa non value add? Karena partnya, si part laptopnya tidak berubah bentuk ya, masih tetap part gitu ya, masih tetap part aja, komponen aja gitu. Jadi non value add, tidak menambah value di part tersebut gitu ya, tidak menambah value di part tersebut ya. Jadi masih memori, masih hard disk, masih prosesor, tidak ada berubah apa-apa gitu ya. Jadi non value add, tidak menambahkan nilai apa-apa ya. Di sini juga sama, hanya dibersihkan saja ya. Yang 1 menit ya tadi ya.
Ini 1 menit sudah? Oke. Nah, di sini tidak ada. Tadi Kang Hadi bertanya, Pak, di waktu di time itu, delay time itu, bagaimana kalau misalnya ada yang lain gitu ya. Nah, maka kita pilih di proses digabungkan ya. Ini ya. Oke. Karena ini dipisah, jadi dilanjutkan saja. Nah, sekarang kita sudah merilis yang namanya mesin cek. Nah, di bagian pengecekan. Nah, sekarang ya kita tambahkan lagi rilis untuk melepaskan si pegawai teknisi tadi. Nah, karena sudah beres tugasnya ya. Jadi kita rilis lagi. Kita rilis. Oke, kita rilis. Di sini dengan nama rilis teknisi cek ya. Teknisi cek karena tugasnya sudah beres ya. Tugasnya sudah beres. Oke. Ini tugasnya sudah beres. Jangan salah klik. Ini teknisi cek ya. Mesin sudah dilepas. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau walaupun hanya 3 gitu ya, hanya 3 nomor, bukan berarti dia 3 ini ya, bukan berarti dia 3 modul, bukan. Di sini sudah banyak tuh ya. Karena nomor 2 dan nomor 3 itu dipisah. Jadi sudah banyak modulnya ya. Oke. Berikutnya sekarang kita baca lagi soal yang baru. Nah, ya, soal yang nomor 4. Nah, diperhatikan. Oke. Ini mahasiswa Tangga Buana, saya mohon maaf ya. Saya stop share dulu. Tolong segera join ulang lagi ya. Bisa dipahami ya. Ini sudah alhamdulillah nih sudah ada 30 mahasiswa ya. Tolong join ulang semuanya ya. Bisa dipahami kelas Tangga Buana? Iya, baik, Pak. Langsung Baik, join. Pak. Oke. Lagi lah, rekam lagi. Oke. Share screen. Oke. Nah, sekarang, di sini kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, oke. Ya. Nah, di sini ada tambahan ya. Sebelum mengerjakan soal nomor 4. Kalau kita baca nomor 4 ini ya, setelah 4 komponen dibersihkan, berarti beres ya, akan langsung dikirim ke bagian perakitan ya. Dikirim ke bagian perakitan, berarti nanti kalau kita logikanya ya, oh dari bagian pengecekan ke bagian perakitan, berarti nanti ada session yang baru ya. Nah, ternyata di sini dilihat dikirimkan ke bagian perakitan oleh konveyor ya, dengan kecepatan 2 menit per second. Nah, 2 menit per second sejauh 15 meter. Mungkin di sini ada yang bertanya, apa sih konveyornya? Nah, konveyor itu kalau kalian, mohon maaf ya, kalau misalnya di bandara, kan suka ambil, itu ya bagasi ya, di bagasi suka ambil koper atau barang bawaan, nah yang jalan-jalan gitu tuh, ya yang muter-muter tas kita gitu ya, atau di treadmill gitu ya, treadmill jalan-jalan gitu. Nah, itu konveyor ya yang dikirim di sini. Karena kalau konveyor di sini sebetulnya kurir, pengertiannya itu konveyor itu kurir, pengantar ya, pengantar atau pengirim. Nah, kalau di permesinan gitu ya, di pabrik atau di industri ya, konveyor itu ya alat mesin gitu ya, mesin pengirim gitu ya, yang suka jalan gitu, jalan-jalan gitu ya, seperti treadmill gitu ya, seperti ya kalau kita bayangkan yang di bandara gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan soal nomor 4, kita lihat nih ya. Nah, di sini kita lihat nih ya. Kalau kita pikirkan tadi partnya itu dicek ya, kemudian setelah partnya dicek, dia dibersihkan. Nah, maka di sini dia menjadi si barang atau part yang sudah siap untuk dirakit. Nah, maka di sini kita tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu kelas Tangga Buana. Di sini kita tambahkan dulu yang namanya assign modul ya. Assign modul. Nah, assign modul. Nah, ini mohon maaf kalau misalnya versi yang agak bawah dari ini ya, nanti mungkin bentuk modulnya agak beda-beda ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting bisa mengerjakan ya. Assign modul ini adalah
merupakan sifatnya itu jadi entitas yang baru gitu ya. Jadi kalau tadi kan hanya part atau komponen saja sudah dicek, sudah dibersihkan. Nah, maka di sini menjadi entitas yang baru, yaitu menjadi part yang siap dirakit gitu ya. Nah, maka kita tambahkan di sini partnya jadi siap dirakit ya. Siap untuk dirakit, siap rakit. Oke, ya. Part siap rakit ya. Kita tambahkan ini tipenya entitas ya, entitas. Nah, kita tambahkan di sini part siap untuk dirakit ya. Oke, ya. Ini ya. Oke, part siap untuk dirakit. Nah, jadi partnya siap untuk dirakit. Nah, dikirimkan ke bagian tadi, ke bagian perakitan atau session perakitan ya. Nah, tapi di sini karena ini menggunakan conveyor, maka kita harus ada modul yang namanya modul akses ya, modul akses dan modul exit. Nanti ya, modul akses dan modul exit gitu ya. Dan modul convey-nya sendiri pasti ya. Nah, kita tambahkan modul akses ya. Karena akan dikirimkan ke bagian perakitan. Jadi minta akses dulu ke conveyor-nya. Di sini ada di material handling. Nah, ini ya. Material handling, di sini ada akses ya. Nah, ini dia. Akses. Oke. Kita hubungkan. Oke. Akses ya. Nah, ini ada conveyor kan? Nah, conveyor ya. Di sini kita kasih aja akses ke mesin perakitan ya. Ke mesin perakitan. Ke mesin rakit ya, perakitan. Oke. Nah, meminta akses ke mesin rakit, klik OK. Nah, baru kita tambahkan kan nanti dikirimkan ke bagian conveyor ya, di bagian perakitan. Nah, maka kita tambahkan dulu di sini yang namanya session perakitan atau ya tadi ya bagian perakitan session. Nah, ini session. Oke, ini kita hapus karena ini session ya. Oke, hapus dulu. Nah, ini session perakitan. Perakitan. Oke, di sini rakit aja perakitan ya. Bagian perakitan. Oke, ya. Bagian perakitan. Klik OK. Nah, baru kita tambahkan, balik lagi ke sini, conveyor. Nah, ini convey ya. Conveyor-nya kita tambahkan di sini. Ya. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, oke, kita hapus. Nanti dari sini ini ya. Nah, ya. Convey-nya apa, Pak? Kita atur nih di sini ya. Kita atur. Convey-nya kita atur. Nah, bahwa di sini ini itu convey 1. Oke, namanya conveyor rakit lah ya. Conveyor rakit. Nah, oke. Session-nya tipenya session. Nah, karena kita sudah buat session-nya, bagiannya session perakitan, maka nanti kalian tinggal dipilih saja sini. Perakitan ya. Klik OK. Nah, beres ya. Lalu kita atur di sini ya, sesuai soal. Kan di soal juga dijelaskan gitu ya, Pak. Dikirim ke bagian perakitan oleh conveyor. Berapa kecepatannya? 2 meter per second per detik. Sejauh berapa? Sejauh 15 meter. Nah, maka kita atur di sini. Di material handling, yang pertama conveyor-nya kita atur, convey 1 di sini. Oke. Nah, ya. Kita atur di sini. Oke, kita hapus dulu yang sudah ada. Oke. Ini conveyor 1. Nah, kita lihat. Conveyor rakit, convey 1. Oke, nah ini ya. Oke. Namanya convey 1 ya. Conveyor 1, oke. Conveyor rakit session, oke.
Segmen 3 velocity. Oke, nah di sini ya. Dua unitnya second ya. 2 second ya. Nah, 2 second. Conveyor name, conveyor rocket. Oh, berarti yang ini ya, conveyor rocket. Nah, yang ini nih. Yang ini bukan yang ini ya, yang ini. 2 ininya second. Second. Sedangkan segmennya, nah ini segmennya kita isi. Ini harusnya ada 1, ini segmen 4. Kenapa Pak yang dipilih segmen 4? Karena conveyor 4 segmen. Karena di sini yang kita atur adalah conveyor 4 segmen. Nah, maka di sini kita pilih tadi seberapa jauh, Pak? Nah, ini ya. Kan di sini ada nih. Seberapa jauh segmennya ya? Jauhnya 15 meter. Bagiannya ke bagian perakitan. Nah, maka dari bagian cek gitu ya. Maka kita isi di sini. Dari bagian pengecekan ke bagian perakitan. Sejauh 15 meter ya. Dari sessionnya, session awalnya yaitu session pengecekan. Nah, oke ya. Kalau sudah, kita atur. Oke. Sudah beres, oke. Nah, baru kita exit. Untuk menyelesaikan proses conveyor ini, kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Jadi diterima oleh bagian perakitan. Nah, oke di sini. Tinggal kita tulis saja di sini conveyor element kita pilih conveyor rakit. Dah, beres ya. Klik OK. Beres ya. Ini nah, jadi untuk soal nomor 4. Nah, ini banyak ya. Untuk soal nomor 4 ini kita butuh modul akses, model conveyor, modul session dan modul exit. Baru di sini yang akan saya jelaskan yaitu lakukan proses perakitan laptop yang dilakukan oleh mesin, rakit, dan teknisi perakitan selama 20 menit. Nah, yang ini nih, seperti yang nomor 2. Tapi bedanya, kalau yang nomor 2 ini tadi kan dipisahkan. Stage, delay, release gitu ya. Stage, delay, release dipisahkan. Nah, kalau yang di sini saya gabungkan. Nah, kalau menggabungkan, ini kita gunakan modul namanya proses di sini. Oke, nah sini ya, modul proses. Kita hubungkan ya, oke. Nah di sini namanya proses perakitan. Nah ini kalau contohnya digabung ya. Jadi kalau semuanya digabung ya ini, stage-nya ditambahkan di sini, delay-nya ditambahkan di sini, delay-nya juga, release-nya juga sama ditambahkan di sini, ya. Tipenya adalah konstan. Dilihat di soal ini 20 menit. Nah, ini ya setiap 20 menit value-nya 20. Dikerjakan di mana, Pak? Stage-nya. Nah, di sini stage-nya. Di add. Oh, di add ya. Tadi dia butuh mesin rakit, oke. Dan satu lagi, dia butuh yang namanya teknisi rakit. Oke. Ya. Nah, jadi ada 2 ya, sumber daya yang dibutuhkan ya. Ada mesin rakit dan teknisi rakit. Seperti ini. Klik OK. Nah, sip, di sini proses perakitan ya. Nah, karena di sini sudah sudah berupa laptop nantinya gitu ya. Berupa laptop, si proses ininya sudah beres, jadi dirakit menjadi laptop, maka dia menjadi entitas yang baru. Sama, karena menjadi entitas yang baru, kelas Tangga Buana, maka di sini kita gunakan lagi assign modul menjadi laptop di sini. Kan sudah Pak, sudah jadi laptop nih. Nah, maka kita di sini assign. Nah ya, assignnya kita sesuaikan saja lah, misalnya assign laptop jadi. Nah ya, jadi. Oke.
Create. Tipenya entitas, ya. Entitasnya kita ganti dengan laptop jadi. Jadi, oke. Ya. Seperti ini, ya. Kalau sudah kita klik OK. Terakhir dikirim. Setelah beres dirakit ya, laptop dikirim ke bagian quality control. Nah, ini juga bisa sebetulnya. Kalau mau dipecah lagi ya, nomor 6 ini sama seperti nomor 4 gitu ya. Dikirim oleh conveyor seberapa jauh, seberapa cepat gitu ya. Seperti nomor 4, tapi di sini karena di akhir gitu ya, lalu dikirim ke bagian quality control atau QC. Nah, maka langsung saja untuk mengakhiri kita gunakan modul dispose. Dispose ya. Oke, dispose. Di sini bagian quality control. Oke. Nah, sudah beres. Hasil akhirnya beres seperti ini ya. Silakan kelas Tangga Buana kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dijalankan. Atau kita run dulu ya. Run dulu, ada error nggak? Ini nih. This module has not been edited ya. Kita edit aja di sini ya. Langsung nih. Bisa kita temukan kesalahannya di mana nih. Edit. Nah, edit. Conveyor. Segmen. Conveyor 3. Session. Okay. Beginning session pengecekan. Oke. Yang ini ya, tadi ya, yang ini nih. Yang ini yang masih salahnya di sini. Convey 3 segmen. Kita lihat, mohon maaf sebentar ya. Segmen conveyor 3 session pengecekan. Oke. Session praktikan. Hanya 15. Oke. Coba kita run. Oke. Nah, ini sudah jadi nih, ya. Sudah jadi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Itu Pak, kalau Pak, yang boleh bertanya Pak? Silakan, siapa dulu yang mau bertanya? Boleh dijelaskan kembali Pak, saya kurang paham terhadap nomor 4 yang pengaturan segmen di conveyor 1 itu Pak, dari akses mesin rakit. Yang di sini ya. Oke, pertanyaan yang lain? kalau yang itu Pak dari konvei 1 ke stasiun perakitan itu lainnya emang terputus Pak ya? Ya, tidak apa-apa di sini terputus karena yang tadi dulu ya, nanti dibuatkan lagi ya, dicontohkan. Kenapa ini tidak digabungkan? Nah, karena di sini konvei ini kan ada tujuan, ya, ada tujuan. Tujuannya kemana? Ke stasiun perakitan gitu, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak dihubungkan juga tidak apa-apa, ya. Nah, kalau mau dibuatkan lagi, yang tadi seperti ini, ya. Nah, ini saya hapus berarti ya. Yang exitnya juga saya hapus, ya. Yang pertama kita buatkan tadi ya, karena ini akan dikirim ke dikirim ke bagian perakitan, ya, dikirim ke bagian perakitan, maka dia akan membutuhkan suatu modul untuk mengakses conveyor. Nah, ini ya, akses conveyor. Oke, nah ini digabungkan. Oke, akses 2 namanya, akses 2 conveyor 1. Conveyornya kita ganti nama aja ya. Menjadi apa kira-kira? Conveyor rakit lah ya, conveyor atau conveyor 1 aja lah, dibiarkan lah ya. Conveyor 1 lah ya, dibiarkan dulu. Oke. Conveyor diganti aja lah, conveyor perakitan. Oke. Baru di sini kita tambahkan modul convey-nya.
Oke, convey 2. Conveyor perakitan yang tadi ini aksesnya ya. Conveyor name-nya tolong dicek lagi. Ini conveyor perakitan. Berarti kita pilih conveyor name-nya conveyor perakitan. Oke. Tipenya sessionnya yang tadi yang Salim tanyakan. Nggak usah dihubungkan lagi karena tujuannya, destination-nya adalah stasiun perakitan ya. Nah, yang ini perakitan. Klik OK. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, tapi harus kita atur Pak di sini. Yang pertama convey-nya. Oke. Convey 2, convey perakitan. Yang ini ya. Nah, ininya 2 detik ya. 2 diisi dengan 2 detik. 2 detik gitu. Kemudian lihat di sini segmen name. Segmen name-nya kan conveyor 5 segmen. Nah, berarti di sini kita atur jaraknya ya. Klik segmen. Nah, ini yang kita atur. Conveyor 5 segmen. Nah, berarti di sini awalannya di mana? Di bagian apa? Dia datang. Oh, di bagian bagian pengecekan, Pak. Pengecekan berarti dipilih ya. Kemudian next session. Nah, lihat nih. Next session ya. Next session. Nah, ini kan session berikutnya adalah ke bagian perakitan gitu ya, maka kita pilih di sini. Double klik 2 kali. Nah, di sini ke bagian perakitan. Length itu jarak ya. Jaraknya berapa? Lihat di soal tadi. Jaraknya 15 meter. Maka kita isi dengan 15 di sini. Kalau sudah di-close. Ya. Nah, karena tadi perlu yang namanya conveyor, nah jadi perlu dilepas gitu ya oleh conveyor bagian pengecekan, maka di sini setelah ke stasiun perakitan kita klik exit dulu nih. Nah, exit di sini. Nah, baru di sini harus dihubungkan lagi. Ya, ini juga dikonekkan lagi. Oke. Nah, jadi nanti tipenya 2, conveyornya conveyor perakitan. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Siapa yang tadi sebelum Salim bertanya? Nah, Ya Pak, sudah di copy Pak. Terima kasih. Nanti kalau misalnya butuh tahapan-tahapannya ada di bawah ini ya. Tuh, yang tadi saya jelaskan ada tuh, ya. Nah, silakan nanti dibaca. Nah, ini tadi yang tadi ya. Nah, ada nih tadi nih. Ya, ada nih. Ya, oke Pak. ada. Oke, ya. Bentar, ya. Versinya hilang ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan bertanya. Kayak kita run dulu ya, kita jalankan dulu ya. Saya tanya dulu, terlihat nggak seperti ini kelas Tangga Buana? Atau perlu diperbesar? Nah, ini ya. Begini terlihat ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Nah, ini terlihat lah ya. Nah, diperhatikan. Saya ulangi ya. Nah, ini terlalu cepat nih. Nah, saya pelankan. Ini disimulasikan ya. Saya simulasikan tapi dipelankan. Ini masih report. Saya gantilah ya. Entitasnya jangan report. Saya ganti entitasnya jadi box aja atau blue ball aja lah, blue ball. Nah, ya. Oke. Nah, diperhatikan di sini. Oke, ya. Sesuai dengan soal ya. Nah, nanti, nah lihat nih. Dia akan 7. Berhenti dulu lihat. Yang ini ya, 7 berhenti ya. Kenapa dia 7 berhenti, Pak? Karena tadi sesuai dengan soal ya. Soal itu kan 7 kali kedatangan, di partnya itu setiap kali datang ada 7 part ya. Nanti pasti berikutnya 14 gitu ya. Nah, nanti berikutnya dia akan ke 14 gitu ya. Nah, saya play lagi ya. Nah, setelah 7 dia datang.
Oke. Nah, dia jalan, di sini ada delay waktu 5 menit di sini ya. Nah, 14 tuh ya, 14 ya. Dia berhenti di 14 karena setiap kali kedatangan ya 7 gitu ya. Tuh, berikutnya dia menjalankan proses tadi itu pengecekan 5 menit ya di sini. Kemudian ada proses pembersihan. Nah, 21. Nah, terus jadi kita tahu oh di sini kalau ada kedatangan 28 yang dirakit itu ada 8 yang sudah ke bagian quality control itu ada 3. Kelihatan ya angka 3-nya, angka 10-nya kelihatan ya. Nah nanti Kelihatan, Pak. karena tadi di soal itu kita batasi 10 kali kedatangan, berarti maksimal ada berapa prasangga buana? 70. 70. 70, Pak. Ada 70. Kalau kita percepat gitu ya. Nah, 49. Pokoknya perkalian 7 aja ya. Ini berarti kedatangan yang ke-6. Sekarang kedatangan yang ke berapa ini ya? Nah, ini ke-9 berarti ya. Kedatangan ke-9. 63. Terakhir nih, 70 ya. Nah, dia akan terus berjalan seperti ini. Nah, oh berarti kalau ada 70, nanti time-nya muncul ya. Ada berapa nih? Berapa waktu yang diperlukan gitu ya? Berapa lama? Nah, ada nanti ya. Berhenti kalau sudah sampai di sininya 70. Ya, saya percepat. Nah, 70 ya sudah. Kosong, di sini nggak ada lagi partnya ya. Sudah beres. Nanti kita nah minimal kelas tangga buana di UTS itu kalian ya tugasnya dan UTS-nya ya buat minimal seperti ini gitu, minimal. Nanti baru setelah UTS kita akan bahas analisisnya gitu ya. Time-nya, biayanya, analisisnya gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami kelas tangga buana? Siap. Nah, nanti tugasnya, saya setting lagi ya. Karena ada yang tadi baru datang. Jadi nah ini tugasnya ya ini ya kalau saya klik gitu ya gampang ini malah ya. Review quiz. Nah, jawabannya nih ya. Create modul. Saya jawab aja ya di sini ya. Create modul digunakan untuk proses kedatangan barang gitu kan ya. Nah, ini kan jelaskan manfaatnya gitu ya. Assign modul, Pak. Assign modul itu dimanfaatkan atau digunakan untuk mendeklarasikan entitas yang baru ya. Convey itu kan tadi mengirimkan ya, digunakan untuk mengirimkan dari bagian satu ke bagian yang lain menggunakan mesin conveyor ya. Proses modul, nah berarti ini proses penggabungan antara save, modul dan release. Nah bisa dipilih di sini ya. Dispose, modul keluar ya di akhir nih dispose nih. Dan itu kalian dijawab aja di sini, dijawab ya. Ini hanya formalitas saja lah. Nah, yang penting adalah di minggu ke-6 nanti sore. Nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, tugasnya nih, buatlah contoh studi kasus sederhana menggunakan software Arena simulasi. Ya, minimal seperti inilah, ya. Minimal. Karena UTS-nya juga minimal seperti ini. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pak, Ya, silakan. tugas kami berarti nggak boleh sama-sama yang studi Leno ini Pak ya, harus studi kasus lain ya? Oh, tinggal kalau tugasnya mah gini aja, gampangnya aja lah. Tinggal di itu aja apa namanya, di edit lah, barangnya diedit, bagiannya diubah gitu. Bisa kan ya? Paham maksudnya ya? Iya, Pak. Iya. Nah, itu aja gampang aja. Saya mah orangnya gampangan lah, santai ya. Jadi ya tinggal barangnya apa sih ya, tinggal barangnya aja diubah, bagiannya apa sih, bagiannya aja diubah. Ya. Tapi ya ada proses pembelajaran di situ ya. Nah, ada proses pembelajarannya di situ. Jadi tidak hanya asal copy paste yang punya teman kirim. Nah, jangan copy paste lah. Ada kalian proses pembelajaran ya. Gampang ya? Silakan. Ini waktunya masih lama, 5 hari lah, 5 hari. Pertanyaan yang lain, silakan. Pak, kalau di tugas 6, itu yang dikumpulkannya format apa Pak? Berupa apa Pak? Ya, di
software arena ini, nah ini formatnya adalah DOE ya. Nah ini nih. Nanti pasti kalian kalau menyimpan, itu formatnya, nah nih, semester antara. Nah ini nih, yang DOE-nya nih. Yang ininya nih, yang dikirim. DOE. Nah yang ini nih. Nah ini nih. Arena modul dokumen. Pasti nanti ketika menyimpan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap kali menyimpan arena, gitu ya, kalian ada 7 file, ya, ada 7 file. Nah, yang dikirim yang mana? Mau ini kalian boleh ya, di kompres dulu boleh, ya, di arsip dulu, di rar dulu ya, di kompres di rar boleh. Atau kalau mau satu yang dikirim, ya berarti yang ininya nih, yang arena model dokumennya. Yang ini nih. Ya, Pak, bisa di-showing, Pak? Apa? Bisa di-show, Pak, ke Share screen, Pak. Maaf. Bisa di share screen? Oh iya ya. Oh ini enggak di share screen ya. Aduh. Mana? Share screen. Oke. Nah ini nih. Mohon maaf. Oke. Kalau kalian menyimpan ya. Nah ini ya. Kalau kalian simpan. Nah ini simpan ya. Simpan misalnya nih. Ini namanya tadi PT Leno misalnya. PT Leno tadi ya. Oke. Save. Nah, setiap kali menyimpan, itu otomatis akan ada 7. Ya. Nah, ini. Yang dikirim yang mana? Mau semuanya kalian kirim, dikompres dulu boleh. Tapi kalau mau dikirim yang mana, Pak? Nah, yang ini, yang tulisannya Arena Model Dokumen. Kalau klik kanan Properties, ini tipenya DOE. Yang ini yang dikirim. Nah, itu ya. Bisa dipahami kelas Tanggal Buana? Ya, Pak. Baik, Pak. Karena kalau dikirim 7-7-nya, berarti harus dirar dulu ya. Dikompres, dirar, baru dikirim. Karena hanya satu file yang dikirim. Tapi kalau mau file DOE-nya saja, nah ini yang dikirimkan yang arena model dokumen yang .doe. Ya. Extension filenya ya, .doe. Oke. Tadi yang bertanya, tidak ya? Terjawab ya? Oke. Siapa lagi yang... Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, Satya ya. Silakan, yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, kalau sementara tidak ada, boleh nanti di forum ditanyakan ya. Tapi mohon maaf sebentar untuk mengaktifkan kameranya karena saya mau print screen dulu ya, biar kelihatan wajahnya. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke. Windy, Severimus, Nur Hafifah, Nadine, bisa diaktifkan dulu kameranya sebentar. Oke. Saya mau izin print screen ya, di foto ya. Oke. Ya, sudah. Terima kasih ya. Nah, oke. Terima kasih kelas Tanggal Buana. Ditunggu mungkin di forum kalau ada pertanyaan lanjutan. Ya. Selamat hari Sabtu Minggu weekend. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin. Minggu depan ini tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.